Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Agustina. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi di bidang ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai hal. Yang pertama adalah pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah industri itu apa. Yang kedua adalah perkembangan revolusi industri dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga adalah tahapan era 1 sampai yang keempat. Yang keempat adalah perkembangan ekonomi digital, dan yang terakhir adalah model bisnis dalam konteks industri yang keempat. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu revolusi industri. Dilansir dari Encyclopedia Britannica 2015, revolusi industri dalam sejarah modern merupakan proses perubahan dari ekonomi agraris ke kerajaan industri serta manufaktur mesin. Proses revolusi industri pertama kali terjadi pada abad ke-18 atau tahun 1760 sampai dengan 1840, di mana terjadi peralihan dalam penggunaan tenaga pada industri tekstil. Jika sebelumnya memakai tenaga hewan dan manusia beralih dengan menggunakan mesin. Kemudian revolusi industri meluas ke berbagai negara di Eropa Barat, Amerika Utara, dan Jepang. Faktor utama dalam revolusi industri yakni yang pertama adalah teknologi, yang kedua adalah sosial, yang ketiga adalah ekonomi, dan yang terakhir adalah budaya. Pada bidang teknologi, adanya perubahan pada penggunaan dasar baru, terutama besi dan baju. Penggunaan sumber energi baru termasuk bahan bakar dan tenaga bergerak seperti mesin uap dan listrik. Ada juga penemuan mesin baru, pemintaian, dan mesin tenun yang memungkinkan peningkatan produksi dengan tenaga manusia yang lebih kecil. Muncul juga pabrik yang mensyaratkan peningkatan pembagian kerja dan spesialisasi fungsi. Kemudian perkembangan penting dalam transportasi dan komunikasi seperti lokomotif uap, kapal uap, monil, pesawat, telegram, dan radio. Adanya perubahan teknologi tersebut memungkinkan penggunaan sumber daya alam yang meningkatkan dan produksi massal barang-barang manufaktur. Pada ekonomi yang menghasilkan distribusi kekayaan yang lebih luas, penurunan tanah sebagai sumber kekayaan dalam menghadapi peningkatan produksi industri dan peningkatan perdagangan internasional. Pada bidang sosial, adanya perubahan termasuk pertumbuhan kota, perkembangan gerakan kelas pekerja, dan munculnya pola otoritas baru. Pada ekonomi yang menghasilkan distribusi kekayaan yang lebih luas, penurunan tanah sebagai sumber kekayaan dalam menghadapi peningkatan produksi industri dan peningkatan perdagangan internasional. Pada bidang sosial, adanya perubahan termasuk pertumbuhan kota, perkembangan gerakan kelas pekerja, dan munculnya pada otoritas baru. Pada budaya, adanya transformasi budaya dari tatanan luas, pekerja memperoleh keterampilan baru dan khas, dan hubungan mereka dengan tugas mereka bergeser. Namun, monopoli yang dilakukan Inggris pada revolusi industri tidak bertahan lama karena beberapa orang Inggris melihat peluang itu sangat menguntungkan di luar negeri. Kemudian dua orang Inggris, William dan John Cockerill, membawa revolusi industri ke Belgia dengan mengembangkan toko mesin pada tahun 1807. Belgia menjadi negara pertama di benua Eropa yang ditransformasikan secara ekonomi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perkembangan revolusi industri dalam kegiatan ekonomi. Revolusi industri bahwa dalam ekonomi ada 4 tahapan yang upacara produksi. Setiap tahapannya punya ciri khas penting untuk ekonomi dunia. Tahapan industri, uap, massal, digital, internet, dan teknologi berdampak pada ekonomi. Revolusi industri telah menimbulkan peningkatan usaha industri dan pabrik secara besar-besaran melalui proses mekanisme. Dengan demikian, dalam waktu singkat dapat menghasilkan barang-barang yang melimpah. Yang ketiga adalah tahapan era 1 sampai yang keempat. Revolusi industri yang ke-1 adalah era yang terjadi pada abad yang ke-18 tahun 1760 sampai 1840. Pada kisaran tahun tersebut, penemuan mesin uap oleh James Watt merupakan awal terjadinya era ini di tanah Inggris, sehingga membawa perubahan besar di berbagai sektor. Mesin uap yang berbahan bakar batu bara ini ditenagai oleh mesin dan kebanyakan diperuntukkan untuk produksi tekstil di Inggris. Seiring berjalannya waktu, mesin uap berkembang pula di berbagai industri lain,
mulai dari pertanian, pertambangan, transportasi, sampai dengan ke manufaktur pun mulai menggantikan tenaga manual. Pada era ini juga lah pertama kali kegiatan produksi dalam jumlah besar terjadi dalam memenuhi kebutuhan yang semakin bertambah jumlahnya. Pertanyaannya, mengapa Inggris menjadi negara pertama yang melakukan revolusi industri? Dikarenakan apabila dilihat dari latar belakangnya, revolusi industri satu ini terjadi di negara Inggris karena disebabkan oleh beberapa hal atau beberapa faktor, antara lain yang pertama adalah situasi politik dan ekonomi yang stabil di negara Inggris. Yang kedua adalah Inggris kaya akan sumber daya alam yang penemuan-penemuan baru di bidang teknologi. Dukungan pemerintah juga terhadap penemuan di bidang teknologi yang disebut dengan hak paten. Yang terakhir adalah arus urbanisasi dan perdagangan yang baik. Munculnya paham ekonomi liberal terjadi di revolusi agraria. Dampak revolusi industri 1 beserta contohnya. Yang perubahan besar tersebut ditandai dengan cara manusia dalam mengelola sumber daya serta memproduksi, khususnya di berbagai bidang seperti pertanian, manufaktur, transformasi, pertambangan, dan teknologi di seluruh dunia. Dengan adanya revolusi industri 1 tersebut akan menjadikan proses produksi yang menjadi lebih cepat dan efisien dan mudah. Apa saja contoh penemuan di era revolusi industri 1 sebagai berikut, diantaranya adalah mesin uap, kereta uap, sistem produksi skala besar. Faktor memicu dampak inovasi yang pertama adalah kestabilan ekonomi dan politik negara Inggris yang memicu revolusi agraria dan melahirkan inovasi mesin-mesin bertenaga uap, perubahan cara kerja manusia yang dalam memproduksi mengolah sumber daya dengan lebih efektif dan efisien dari sebelumnya. Setelah era 1 berakhir, revolusi industri pun masuk ke tahap selanjutnya yang dinamakan dengan era revolusi industri yang kedua. Revolusi industri kedua ini adalah era revolusi yang terjadi sekitar awal abad ke-19 tahun 1870-an dan berfokus kepada efisiensi mesin di setiap lini assembly line dalam proses produksi karena ditemukan tenaga listrik. Pertanyaan, mengapa penemuan listrik bisa memicu revolusi industri? Jawabannya adalah karena pada saat itu tenaga listrik dinilai jauh lebih efektif untuk menggantikan tenaga manusia serta lebih efisien jika dibandingkan dengan tenaga uap. Meskipun perusahaan harus mempertimbangkan untuk menggantikan mesin-mesin yang telah diinvestasikan sebelumnya, hal tersebut sejalan dengan apa yang diberitakan BBC di dalam salah satu artikelnya. Pada era ini muncul produksi mobil secara besar-besaran yang mengharuskan kendaraan dirakit dari awal hingga akhir, yang menyebabkan proses tersebut tentu tidak cepat dan tidak mudah. Dengan adanya perubahan mekanisme pada proses produksi di tahun 1913 menyebabkan proses produksi yang berubah total secara keseluruhan. Proses produksi mobil ini tidak lagi memerlukan banyak tenaga untuk merakit dari awal hingga akhir, diserahkan dengan konsep lini atau yang disebut dengan assembly line dengan memanfaatkan conveyor belt. Akibatnya proses perbaikan mobil bisa dilakukan lebih efisien oleh orang lain di tempat yang berbeda. Prinsip ini lalu berkembang menjadi spesialis di mana satu orang hanya menangani satu proses perakitan. Dampak revolusi industri 2. Yang pertama adalah Perang Dunia Kedua, di mana kala itu produksi kendaraan perang seperti tank, pesawat, dan senjata tempur lainnya diproduksi secara besar-besaran. Apa saja contoh penemuan di era revolusi industri yang kedua? Yang pertama adalah penemuan di arus listrik AC dan DC, alat telekomunikasi, proses produksi massal, faktor pemicu dampak contoh. Faktor pemicu dan dampak contoh inovasinya, keinginan untuk meningkatkan efisien melalui transisi penggunaan mesin uap ke teknologi listrik, dimulainya ke produksi massal dalam dunia melampaui kapasitas produksi pada era sebelumnya arus listrik AC dan DC. Alat telekomunikasi, sistem produksi massal, tabel rangkuman. Perkembangan revolusi industri yang ketiga, gambar revolusi industri dengan teknologi otomatisasi dan mesin pintar. Revolusi industri ketiga adalah era yang terjadi pada awal abad ke-20 sekitar tahun 1970-an
dan dipicu oleh perkembangan mesin-mesin pintar, komputer, dan software berbasis teknologi otomatis yang perlahan menggantikan peran-peran manusia di lapangan. Pada era inilah dimulainya digitalisasi, khususnya di dunia industri. Penggunaan komputer mulai menggantikan hal-hal yang dulunya dilakukan oleh manusia, seperti mengirimkan dokumen, menghitung formula yang rumit, sampai membuat pencatatan keuangan. Dikarenakan keberadaan dari revolusi industri yang ketiga didasarkan pada penemuan mesin-mesin pintar, maka dapat dibilang merupakan revolusi yang sangat penting untuk mengembangkan manufaktur, menuntut ketepatan dan ketelitian yang sangat tinggi, di mana dua hal tersebut sangatlah sulit dilakukan manusia. Penggunaan teknologi pun menjadi sebuah solusi yang sangat tepat, sehingga produksi dalam jumlah yang besar dapat dilakukan secara otomatis dan cepat berkualitas. Dampak revolusi industri yang ketiga dan beserta contohnya. Dengan adanya revolusi industri yang ketiga, terjadinya perubahan pada pola relasi serta komunikasi yang terjadi pada masyarakat kontemporer. Masyarakat berbagai bisnis yang ada pun harus beradaptasi dan merubah cara kerjanya agar dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada dan tidak hilang dan terjadi karena adanya kemajuan pada zaman ini. Selain itu, kemajuan teknologi komputer yang terjadi saat itu yang terjadi berkembang dengan sangat pesat setelah Perang Dunia Kedua selesai. Berbagai penemuan seperti semikonduktor, transistor, hingga kemunculan IC, integrated chip, yang membuat sebuah komputer dapat berukuran lebih kecil, menggunakan daya listrik yang sedikit pula, dan kemampuan menghitung dan menerima perintah yang semakin canggih. Apa saja penemuan di era revolusi industri yang ketiga? Teknologi komputer, teknologi internet, teknologi elektronik, perangkat lunak, faktor pemicu, dan dampak. Contoh inovasi. Proses digitalisasi yang muncul akibat teknologi baru khususnya terjadi otomatis terjadinya perubahan pada relasi dan komunikasi di masyarakat karena transisi teknologi digital teknologi komputer. Yang terakhir adalah perkembangan revolusi yang keempat, gambar revolusi industri yang keempat dengan digital, internet, dan teknologi tingkat lanjut. Era revolusi industri keempat telah menjadi perbincangan banyak pihak, pemerintah, industri, dan perusahaan mengerahkan segala strategi untuk menghadapi. Tapi sebelumnya, apa itu revolusi industri yang keempat? Revolusi industri yang keempat adalah era yang saat ini dijalankan, di mana pengembangan teknologi ini lebih lanjut seperti internet berkecepatan tinggi, komputer digital, learning dengan deep learning, bahkan keadaan otonom yang memproses setiap proses mulai dari produksi hingga distribusi dan berfokus pada berkelanjutan. Teknologi ini menciptakan konektivitas antara manusia, data, mesin. Teknologi baru yang belum pernah ada sebelumnya pun bermunculan di era ini seperti ojek online, tarik tunai lewat ponsel, sampai dengan warung digital. Dalam skala industri, revolusi industri keempat meningkatkan kemampuan software dan internet untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Salah satu contohnya adalah pengumpulan data historis, mesin unlah software yang digunakan untuk menjadwalkan maintenance bulanan secara otomatis. Data-data tersebut nantinya akan diproses oleh algoritma sehingga menghasilkan keputusan logis lainnya manusia. Dampak revolusi industri yang keempat beserta contohnya. Sejak diperkenalkannya teknologi ini, perusahaan dapat mengoptimasikan seluruh proses produksi tanpa bantuan manusia. Contoh yang diketahui dari hal ini adalah robot yang melakukan urutan terprogram tanpa campur tangan manusia. Apa saja penemuan di era revolusi industri ini? Yang pertama adalah big data, internet of things, cloud computing, intelligence, manufaktur pintar atau smart manufacturing, augmented virtual reality. Evolusi teknologi modern membawa berbagai inovasi khususnya pada proses produksi dan awal, sehingga akhirnya industri mulai mengoptimalkan hampir seluruh proses produksi dan menciptakan konektivitas antara manusia, data, dan mesin smart.
Faktor pemicu revolusi industri setidaknya terdapat 4 faktor utama pemicu, yaitu faktor teknologi, yaitu di bidang teknologi penggunaan sumber energi baru termasuk bahan bakar dan tenaga bergerak seperti mesin uap, listrik, ataupun dalam transportasi dan komunikasi seperti penemuan lokomotif uap, kapal uap, pesawat, telegram, dan radio. 2. Faktor ekonomi. Pada bidang ekonomi terjadi peralihan dari perekonomian yang berbasis pertanian perekonomian yang berbasis manufaktur, sehingga revolusi industri menghasilkan distribusi kekayaan yang lebih luas. Yang ketiga adalah faktor sosial budaya. Revolusi industri juga berdampak pada kegiatan sosial budaya yang diterapkan di suatu daerah dan digunakan oleh masyarakat setempat. Yang keempat adalah faktor politik. Faktor terakhir yang turut menjadi penyebab terjadi revolusi industri adalah faktor berpolitikan suatu negara. Faktor politik dapat dilihat dari berbagai hal. Adapun dampak revolusi 1 sampai ke 4. Yang pertama adalah dampak positif atau perkembangan industri. Dampak positif di bidang ekonomi dan bisnis. Dampak perubahan industri di bidang ekonomi dapat dilihat dari bagaimana pengaruhnya terhadap laju ekonomi suatu negara. Bagi negara-negara yang siap menyambut adanya revolusi industri, tentu perekonomian serta pertumbuhan bisnis dan industri di berbagai sektor dapat meningkat secara singkat. Peningkatan ini terjadi bukan tanpa alasan, tapi dikarenakan tingkat produktivitas di berbagai hal mulai dari dulu sampai hilir telah menjadi lebih efisien dan juga lebih efektif. Dampak positif di bidang lingkungan. Lingkungan merupakan sektor yang akan menerima dampak sekaligus terbesar dari adanya revolusi industri. Meskipun saat ini dampak negatif revolusi industri terhadap lingkungan masih menjadi dominasi dilakukan, arah perkembangan teknologi di era keempat ke depannya mampu mempertimbangkan masalah lingkungan agar terwujud kestabilannya. Perkembangan ekonomi digital. Perkembangan teknologi informasi saat ini berkembang pesat sebagai dampak dari perkembangan teknologi. Salah satunya adalah perekonomian. Pada saat ini, ekonomi digital yang sedang marak di mana-mana. Salah satunya adalah digital yang sedang marak di mana-mana pada konsumsi yang cukup tinggi dikarenakan semakin mudah akses jual beli melalui berbagai platform yang memudahkan konsumen dalam memperoleh sebuah barang dan jasa. Ekonomi digital ini mampu mengembangkan yang sangat pesat seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan oleh konsumen. Dikutip dari CNN Indonesia Online, Menteri Koordinator yang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa kurang dari 41,9% transaksi ekonomi digital di Asia Tenggara berasal dari Indonesia, dan angkanya hampir menyentuh 660 triliun. Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia pada tahun 2021 ini menunjukkan peningkatan dikarenakan pandemi COVID-19. Dan menurut survei ekonomi digital, Indonesia memiliki sekitar 2.324.000. Indonesia menangani posisi kelima di dunia. Indonesia kalah dari negara-negara di Eropa dan juga Amerika. Dalam perkembangan ekonomi ini, peluang kepada UMKM di masa dalam perkembangan ekonomi ini memberikan sebuah peluang kepada pelaku UMKM di masa pandemik. Selain meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM menukul ekonomi digital juga berperan sebagai menyerap digital dari 97% total kenapa kerja dan juga 90% dari lapangan kerja. Dan yang terakhir adalah model bisnis dalam konteks industri. Revolusi model bisnis pada era industri keempat seringkali ini dibuat pemasaran dari manakah sumber pendapatan perusahaan ketika layanan tanpa berbayar alias gratis atau bahkan memberikan jasa dengan menawarkan subsidi sehingga jasa yang diberikan jauh lebih murah ketimbang yang disediakan oleh pasar. Itulah yang dilakukan perusahaan revolusi industri untuk melajahi
berbagai yang dilakukan oleh Google, Facebook, Uber, Grab, dan lain-lain. Perusahaan-perusahaan tadi berhasil merebut hati para konsumen sehingga tanpa sadar mereka terjerat menggunakan jasa yang disediakan dan tanpa sadar pula menyuguhkan dan menjadi komoditas yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.